Shalom, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tentang hati nurani, memilih yang benar. Bahan Alkitabnya terambil dari Markus 7 ayat 21-23 dan 1 Samuel pasal 20. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, mampu menjelaskan arti hati nurani, bagaimana cara melatih hati nurani, dan yang ketiga, anak-anak mampu untuk mempraktekkan hati nurani dengan benar. Nah, ini merupakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, hati nurani berasal dari bahasa Latin yang berarti conscienti. Conscienti artinya kesadaran. Dalam hal ini, anak-anak akan memahami bahwa conscienti itu berarti kesadaran akan hal yang salah dan kesadaran akan hal yang benar. Menurut Profesor Bertens, terkadang seseorang meyakini apa yang dilakukannya itu merupakan bisikan suara hatinya, padahal tindakannya itu salah. Misalnya, para teroris yang melakukan kekerasan dan pembunuhan, mereka meyakini apa yang dilakukannya itu sesuai dengan suara hati nuraninya. Jadi, suara hati dapat saja salah jika tidak dilatih dan dididik. Apakah hati nurani dapat salah? Kita akan melihat betapa pentingnya peran hati nurani bagi manusia. Bahkan Yesus mengatakan dari dalam hati manusia lahir kejahatan. Hati nurani berperan dalam membentuk karakter manusia, terutama dalam kaitannya dengan pilihan dan pengambilan keputusan. Cara melatih hati nurani itu yang pertama, tekun berdoa, membaca Alkitab, dan mencontohi tokoh Alkitab. Kita belajar dari persahabatan Daud dan Yonatan. Daud melalui masa sulitnya untuk memilih antara ayah kandungnya ataukah Daud sahabatnya. Memang bukan pilihan yang mudah ketika mengetahui bahwa ayahnya berencana untuk membunuh Daud. Hati Yonatan amat pedih. Ia tidak mau kehilangan sahabatnya, karena Yonatan tahu betapa baiknya Daud. Bahkan Daud membantu ayahnya mengalahkan musuh. Yonatan sudah berusaha untuk mencari jalan supaya ayahnya dan Daud dapat dipersatukan, tetapi ternyata semuanya sia-sia. Hati ayahnya penuh kemarahan dan kebencian terhadap Daud. Posisi Yonatan benar-benar terjepit. Dia harus berada di antara dua orang yang sama-sama dikasihinya. Nah, anak-anak, yang menjadi kesimpulan kita hari ini, kisah Daud dan Yonatan menggambarkan bagaimana suara hati nurani menang atas kejahatan. Yonatan lebih taat pada suara hati nuraninya ketimbang pada hubungan darah itu. Berarti kebenaran melebihi hubungan darah ataupun melebihi persahabatan. Ketika hati nurani sudah tumpul, sebagaimana hati Raja Saul yang dipenuhi kebencian dan iri hati, maka kebenaran akan terdorong ke belakang. Yang muncul adalah kejahatan. Hati nurani yang menjadi tumpul gampang melahirkan yang namanya kejahatan. Oke anak-anak, terima kasih buat hari ini. Salam jumpa kembali di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.